Halo semuanya, bersama saya Polar di acara pembahasan review dan spoiler serial anime. Kali ini kita akan review anime Kaminoto atau Tower of God episode ke-13. Jadi tonton sampai videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Menjadi episode yang sangat emosional bagi karakternya ya. Terlebih lagi saya sendiri juga sangat emosi kembali ketika melihat kelakuan si perempuan busuk satu ini. Karena melihat keadaan yang terjadi pada pikiran si Rachel yang terlihat putus asa dari awal dia datang ke dalam tower. Yang dimaksud ketika dia sedang berbicara dengan penguji lantai 1 si Tuan Hedon. Sampai ending ini episode menceritakan mengenai pemikiran si Rachel yang semakin busuk ketika sudah diberikan misi oleh Tuan Hedon itu ya. Dan mulai terlihat apa yang terjadi selama ini di dalam adegannya. Dan itu gue bilang cukup bagus ya, karena diperjelas gitu kan mengenai pemikiran si Rachel itu seperti apa. Jadi gimana menurut kalian nih dengan episode 13 kali ini? Di kolom komentar ya. Pada awal episode ini, kita bisa melihat keadaan si Rachel yang sudah mendorong Bam dari keluarga Lembung kan, dimana hal ini memicu banyak sekali spekulasi dan emosi yang tidak hentinya dari para penonton yang belum baca komiknya. Dan sepertinya dapat terjawab ya di episode 13 ini. Dan sebenarnya di sini sebuah keputusan yang bagus menurut gua dari pembuat naskah untuk animenya, dimana dia membuat episode terakhir seri ini dibuatkan untuk memperjelas keadaan yang ada, dimana semua adegan yang tidak terlihat dari awal episode sampai episode 12 kemarin baru terlihat di sini ya. Lebih tepatnya nih, keadaan dari sudut pandang si Rachel yang dari awal sudah putus asa, dan memang sebelum masuk ke dalam tower saja dia sudah membuang Bam untuk pergi mencapai tujuannya. Jadi secara tidak langsung tanpa dia sadari bahwa dia memang tipe orang yang sangat ambisius yang akan membuang apapun untuk mencapai tujuannya ya. Yang dimaksud membuang apapun itu ya, mau barang ataupun teman atau orang, semuanya dibuang sama dia. Terutama rasa iri yang dia punya terhadap si Bam yang membuat misinya semakin menjadi-jadi karena dirinya harus mencapai tujuannya yang ingin dia capai. Oleh karena itulah di sini di episode 13 ending Tower of God animenya terlihat dijelaskan cukup jelas semua sudut pandang dari si Rachel yang ingin menaiki menara dengan bantuan dari Tuan Hedon, dan misinya harus membunuh Bam atau menghabisi Bam gitu saja. Tentu saja bahwa semua skema yang terjadi dari awal sampai sekarang sudah direncanakan oleh para anggota FUG atau FUG. Bisa dibilang lewat penerawang atau orang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Seperti Hwaryun ya, si rambut merah itu. Karena di veteran FUG sendiri kan ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Nggak cuma satu doang, banyak banget kan. Nah makanya sepertinya Bam masuk ke dalam tower juga sudah diramalkan oleh anggota FUG. Dan seperti yang sudah kita lihat di awal-awal episode yang memperlihatkan mengenai kedatangan si Rachel yang baru saja datang ke dalam tower dan baru saja masuk ke dalam pintu tower langsung bertemu dengan Tuan Hedon pastinya ya. Dan disinilah sebenarnya si Rachel tidak diperbolehkan untuk naik dalam tower karena sebenarnya dia tidak terpilih untuk datang ke dalam tower. Meskipun dia juga masuk dalam irregular, tapi dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk bisa melawan atau mengikuti tes yang diberikan oleh Tuan Hedon. Dan seperti yang kita tahu bahwa yang seharusnya datang itu atau terpanggil itu adalah Bam. Namun karena si Rachel itu meronta-ronta dan memohon dengan menyedihkan gitu kan ke Tuan Hedon agar bisa naik tower, akhirnya dia bisa diberikan tes. Cuman nih ada masalahnya. Ya seperti tes si Bam yang pada satu awal kan, dimana memecahkan bola sambil melawan monster yang ada di akuarium gitu. Yang harusnya itu dijadikan tugasnya Rachel, tapi karena Rachel itu terlalu takut untuk bisa mengikuti tes itu, dia langsung ciut duluan kan dan bilang ini tes yang mustahil. Nah, disinilah baru si Rachel dikurung sebentar dan melihat bahwa Bam yang berhasil menyelesaikan tesnya. Karena adegan disinilah ya si Rachel mulai iri terhadap si Bam karena dia merasa tidak adil karena Bam mendapatkan bantuan dari si Yuri. Tapi ya gimana ya, Tuan Hedon juga nggak peduli juga kan, itu karena tetap kepribadian dari si Bam sendiri yang memiliki keberanian agar bisa melawan monsternya dan mengikuti tesnya. Ketika Bam bertemu dengan Yuri itu saja, itu hanya sebuah kebetulan. Lalu setelahnya, Rachel ini juga akhirnya ditawarin kan untuk sebuah misi dalam rangka dirinya bisa menaiki tower, yaitu dia membunuh si Bam ketika di tes lantai 2. Dan disitulah ya, sudah dimulai bahwa semua rencana Rachel yang selama ini tidak terlihat dan apa yang sedang dia pikirkan dapat kita lihat dengan jelas. Apalagi setiap ada kesempatan, si Rachel ini ternyata mencari kesempatan kecil apapun untuk membunuh si Bam.
何も刺さらない。 Dalam episode ini seperti yang kalian para penonton yang sudah menonton ketahui bahwa episode terakhir di sini berfokus pada keadaan si Rachel yang sebenarnya membuka adegan baru yang berbeda dari komiknya. Yang maksud gue itu adalah pola pikir si Rachel ini yang nggak ada di komiknya. Meskipun diceritakan bahwa mengenai si Rachel itu baru pertama kali ketemu Tuan Hedon dan segala macamnya itu kan dilatin. Cuman tidak pernah memikirkan adegannya kayak gini. Jika di komiknya, jika kalian sadari bahwa cerita yang ditampilkan itu berfokus pada cerita yang bergerak maju dan jarang melihat ke belakang. Jadi terkadang ada informasi yang hilang begitu saja. Seperti yang ada pada episode 13 di sini, bukan soal Rachel yang bertemu Tuan Hedon ya. Kalau itu mah sudah tahu dan pasti sudah harus diceritakan. Tapi yang saya maksud adalah ketika si Rachel sudah berhasil masuk ke dalam lantai 2 gitu ya, di mana dia sudah menerima misi yang diberikan oleh Tuan Hedon. Jadi di sini bisa dibilang dia sudah membulatkan tekadnya untuk menyelenyapkan Bam dan mengikuti perintah dari Tuan Hedon. Ya masuk dalam FUG lah. 苦しいほどにあなたが羨ましくて憎くて。 Nah, adegan yang diperjelas itu adalah ketika tes yang memperburukan mahkota. Nah, dan di tes itu, si Rachel sudah hampir mencari kesempatan untuk membunuh Yoru atau Bam. Jadi bisa terlihat bahwa lebih jelas lagi dari adegan pandangan pemikiran si Rachel yang dimana awalnya kan dia pikir dia akan bisa diam-diam dan tidak bergerak sama sekali. Ternyata dia menyembunyikan senjata. Itu yang bikin gue cukup kaget juga gitu. Walau sudah baca komiknya, tapi kan tidak diperlihatkan nih adegan yang seperti ini. Jadi sebuah adegan baru yang membuat cerita yang berlubang di sini tertutup gitu. Tambah lagi ada adegan yang sudah diketahui oleh pembaca komiknya, di mana Hwaryun si Guide ini yang diperintahkan oleh Yu Hansung itu ternyata kan memang membuat Rachel sebagai umpan. Itu sudah tahu juga kan kalau baca komiknya. Tapi Rachel sendiri masih tidak tahu dan tetap pada misinya untuk membunuh si Bam. Dan di komiknya tidak diperlihatkan gitu gerak-gerik si wanita busuk ini. Jadi ini sebuah adegan tambahan yang bagus gitu untuk membuat ceritanya semakin jelas dan semakin erat dan berhubungan gitu. Karena jujur saja ada beberapa teman-teman yang masih bingung dan dengan jalur cerita yang ada di komiknya meskipun sudah baca gitu dari awal sampai akhir. Nah, di animenya kan nggak gitu ya untungnya. Di sini jelaskan dengan jelas dan mudah untuk dimengerti. Dan bagusnya itu dibuat di endingnya. Ini sebuah ending yang beda dari yang lain gitu maksud gua. Karena jarang banget ada anime yang membuat penjelasan di ending episode dan rata-rata dibuat cliffhanger atau digantungin gitu biar penasaran untuk season 2-nya. Tapi di sini walau terlihat sudah dijelaskan, masih bisa membuat banyak penonton makin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lanjut ke dalam cerita yang terlihat memang diperjelas adalah sesuatu yang terlihat tidak penting. Tapi jika dilihat lagi, ini menjadi adegan yang sangat penting untuk mengetahui sifat dari karakternya, yaitu adalah pemikiran dari si Rachel, di mana di sini dia banyak memikirkan semua tindakan yang dia lakukan. Mungkin beberapa dari kalian akan berpikir bahwa pemikiran si Rachel ini akan menjadi sebuah batu kerikil yang nyangkut pada ceritanya dan nggak dipedulikan lagi gitu. Tapi kalau menurut gue sendiri, sebenarnya nggak gitu teman-teman. Malah pemikiran dari si Rachel ini bisa membuat para penonton atau kita sendiri mengetahui bahwa karakter yang satu ini seperti apa, dan bisa kita lihat ini kira-kira pergerakan dari karakter ini akan berjalan kemana. Jadi nggak cuman ditinggal gitu aja karakternya. Jadi lebih enak bisa mengetahui pola pemikiran Rachel di sini. Bisa dibilang sebagai pelumas atau pelicin jalur cerita yang akan ada pada season 2-nya nanti. Karena memang kita akan terus melihat wanita busuk ini sampai season ketiga pertengahan. Jadi ya bersabar aja bagi kalian yang belum baca komiknya, karena ya saya aja muak kan baca dari awal sampai akhir sampai season 3 ngeliatin ini cewek kan. Meskipun season 3 yang baru-baru ini udah nggak ngomongin dia lagi, cuman ya tetap aja saya muak ngeliatin ya. Dan oh iya, satu lagi adegan yang sudah gue bilang di review-review sebelumnya, yang ketika si Rachel lagi berduaan dengan si Bam di ladang rumput hijau dan di dalam gelembung. Di situ saya sudah bilang bahwa Rachel itu cuma jadi buaya atau air mata buaya atau pura-pura aja, padahal lagi mikirin hal yang jahat dan sedang mengumpulkan tekadnya untuk bisa membahasmi si Bam. Jadi ya sebuah pemikiran atau perkiraan yang benar dari saya ya mengenai apa yang dipikirkan sama si karakter busuk satu ini. Mendekati adegan ending, setelah kita bisa melihat semua pemikiran dari si Rachel yang sebenarnya cuma rekapan adegan aja, tapi bisa begitu menarik ya, luar biasa memang. Dan setelah semua itu, kita bisa melihat bahwa adegan terakhir mengenai kabar kematian si Bam, di mana si Kun dan yang lainnya mulai merencanakan untuk tetap lanjut dalam menaiki menara. Dan semuanya itu tetap memikirkan Bam yang sudah tiada dalam beritanya, karena tubuhnya tidak pernah bisa ditemukan dari jurang. Dan jika kalian sadari bahwa ada adegan yang berbeda
berbeda ya ketika percakapan di sini. Kelihatannya bahwa si Rachel itu tidak ikut dalam perbincangan mereka. Tapi tetap saja, seperti yang sudah kalian lihat, bahwa Kun dan yang lainnya tetap akan membawa si wanita kotor ini untuk tetap menaiki menara ya. Apalagi ada adegan di mana si Kun bilang kalau andai saja aku bertemu Bam lebih dulu darimu. Nah, itu ngomong pada si Rachel ya. Lalu si wanita busuk ini menjawab, Bam sangat disayangi ya. Dari nada itu saja sudah terlihat ada yang tidak beres gitu dengan mendengar dari jawaban dia ini. Dari situ saja seharusnya si Kun sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan hal itu. Tapi ya memang Kun sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres, tapi ya belum diperlihatkan di sini. Karena dia emang sifatnya kan berhati-hati. Jadi makanya dia ingin melihat lebih jauh dan lebih dalam dengan fakta yang konkret yang ada pada si Rachel ini. Dan masuk ke dalam adegan yang paling ending, yang paling ditunggu untuk dilihat, yaitu adalah kebangkitan dari si Bam yang sekarang ini lagi disambut oleh Hwaryun, dimana dia sudah mulai akan diajari untuk mengendalikan Shinsu-nya agar bisa menjadi senjata miliknya. Nah, disinilah ya adegan klimaks dari season 1 Kami no Tower Tower of God, yaitu pilihan Bam untuk bisa berkembang menjadi kuat untuk mencari jawabannya sendiri. Dan di ending ada sebuah gambar di mana ada laki-laki berambut panjang. Nah, bagi yang belum baca komiknya, ini spoiler, pasti kalian sudah menyadari bahwa dia itu adalah Bam yang kagak potong rambut selama 2 tahun lah time lapse-nya atau time skip-nya selama 2 tahun. Setelah kejadian di sini ya, dimana si Bam sudah akan berubah untuk menjadi calon pembunuh dari FUG atau FUG, dan Bam akan mendapatkan nama baru yaitu Jue Violet Grace. Nah, itulah ending dari seri Tower of God season 1 animenya ya. Jika ada yang bertanya apakah bakal ada season 2-nya, kemungkinan sih ada ya, dengan cerita dan fans yang masih menikmati animenya, dan ada adegan si Bam yang sudah menjadi Jue Violet Grace, kemungkinan besar season 2-nya akan diadakan. Jadi tenang saja. Oke, saja pembahasan gue mengenai anime Kami no Tower of God episode ke-13. Bagaimana pendapat kalian mengenai ending dari season 1 kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.